ketemu lagi di channel YouTube Arni Simanjuntak. Di video episode kali ini saya akan menjelaskan beberapa alasan kenapa visa Schengen ditolak. Oke, untuk ngurus visa, semua dokumen itu penting. Tapi kadang ini yang nggak dimengerti orang. Kenapa ada visa yang ditolak dengan alasan-alasan yang menurut beberapa orang itu hanya hal yang sepele. Penyebab pertama, alasan visa Schengen ditolak yaitu dokumen tidak sesuai kriteria. Jangan pernah meremehkan dokumen yang diminta ya, seperti foto itu udah ada ketentuannya untuk visa Schengen 3,5 kali 4,5 cm. Contohnya seperti ini. Jadi pastikan kamu menyerahkan foto dengan ukuran persis seperti yang diminta. Jangan beda berapa senti. Pokoknya 3,5 kali 4,5 cm. Kedutaan akan melihat kedisiplinan kita dari hal-hal kecil. Ukuran kertas fotokopi juga wajib di kertas ukuran A4. Jadi semua dokumen yang kita fotokopi pastikan di ukuran kertas A4. Gimana kalau dokumen aslinya ukurannya beda? Contohnya KTP, slip gaji, akta lahir. Silahkan difotokopi di kertas ukuran A4 ya, dan jangan dipotong. Yang kedua, surat keterangan kerja atau usaha. Ini penting banget. Kedutaan akan was-was kalau kamu tidak punya pekerjaan. Buat kamu yang kerja kantoran, setidaknya sudah aman ya. Kamu tinggal minta surat cuti dari HRD atau bos tempat kamu bekerja. Tapi gimana kalau kamu bukan kerja kantoran? Usaha dari rumah atau usaha rumahan lah ya. Jualan di marketplace atau Instagram. Ini gampang kok. Kamu tinggal bikin aja statement letter yang menjelaskan tentang usaha online kamu. Misalnya jualan di Tokopedia. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ini saya contohkan contoh usaha toko online saya ya. Ini usaha online saya ada di Tokopedia. Di statement letternya ini saya kasih logo usaha. Kemudian saya cantumkan nama usaha. Contoh di sini usaha toko online saya namanya Toko Arni. Jadi di statement letternya itu kamu harus cantumkan nama toko dan juga logonya. Terus jangan lupa di dalam surat cantumkan link Tokopedianya. Buat kamu yang usahanya di Instagram sama ya, statement letternya juga bentuknya seperti ini. Nah, jangan lupa di screenshot katalog produk yang kita jual. Kalau misalnya produk yang kita jual itu ada di Instagram atau Tokopedia, itu semua produk-produknya di screenshot aja. Semua katalog produk yang sudah kita screenshot itu nanti di print di kertas A4, itu nanti kita lampirkan juga bersamaan dengan berkas-berkas atau dokumen-dokumen lain yang sudah kita siapkan untuk kita serahkan di VFS nanti pada saat jadwal janji temu. Yang ketiga, mutasi atau rekening koran 3 bulan. Ini juga bisa membuat visa ditolak. Diminta 3 bulan, jangan ngasihnya hanya 2 bulan. Dari rekening koran ini, kedutaan bisa melihat apakah kita benar-benar punya dana yang cukup. Tapi sebenarnya bukan hanya melihat dana kita cukup atau enggak, banyak atau tidaknya. Tapi ini berhubungan dengan surat keterangan kerja atau usaha yang kita buat. Jangan kita tulis di surat keterangan kerja gaji per bulan 10 juta, tapi pada saat dicek di rekening koran itu nggak ada uang masuk 10 juta setiap bulannya. Atau tadi kita sebut jualan online, tapi di rekening koran itu transferan yang masuk hanya dari 1-2 orang aja. Atau tadi kita bikin statement letternya jualan di marketplace, tapi di rekening koran itu tidak terlihat adanya transferan withdraw dari marketplace. Jadi ini sangat berhubungan ya antara
mutasi atau rekening koran 3 bulan dengan surat keterangan kerja atau usaha yang kita buat. Jadi pastikan semua data yang kita submit itu benar-benar data yang benar dan akurat. Yang keempat, itinerary. Ini dokumen yang juga wajib untuk kamu submit. Dari sini kedutaan akan melihat kemana tujuan kamu. Kamu akan kemana aja. Apakah benar-benar jalan-jalan atau cari kerja. Kedutaan akan menghubungkan kota yang akan kamu kunjungi, tempat kamu stay dengan bookingan hotel yang kamu submit. Karena ini ada ceritanya nih, ada teman yang mendapat email dari kedutaan yang mempertanyakan bookingan hotelnya. Jadi ceritanya dia mau stay di kota Copenhagen. Ternyata bookingan hotelnya itu di kota yang berbeda dan jaraknya juga jauh dari kota Copenhagen. Untungnya kedutaan masih memberikan kesempatan dia untuk merevisi. Jadi hotel dan tempat tujuan wisata itu kalau misalnya jaraknya terlalu jauh itu akan disuruh ganti sama kedutaannya. Jadi dokumen bukan hanya asal kita submit aja ya, tapi benar-benar dicek sama kedutaan. Buktinya ini tadi teman saya dihubungin di email, kasih tahu ini kok mau stay di Copenhagen kok bookingan hotelnya di kota yang lain, kota yang beda gitu. Jadi hati-hati ya, submit dokumen itu jangan yang asal-asal, harus yang benar-benar dengan tujuan kita, tujuan jalan-jalan, tujuan traveling. Oh ya, untuk itinerary ini kita nggak perlu tulis lengkap-lengkap ya per harinya. Kita cukup tulis aja nama kota, terus tanggal stay-nya, dan nama-nama tempat wisata yang akan kita kunjungi. Dan di bagian bawah dari itinerary ini pastikan kamu tulis catatan tiket dibeli saat visa approve. Tentunya tulisnya dalam bahasa Inggris ya. Pokoknya isinya itu, tiket akan saya beli jika visa di approve. Harus ada catatan ini di lembar itinerary. Yang kelima, tiket, hotel, asuransi. 3 dokumen ini penting banget untuk kita submit. Ini ada ya di Twitter, ada yang pernah posting, ada 36 orang ditolak visanya karena masalah bookingan hotelnya. Jadi nih menurut mereka yang visanya ditolak, travel agentnya itu nggak submit bukti bookingan hotel atau bookingannya sudah tercancel. Jadi pastikan ya kita punya 3 dokumen ini, tiket, hotel, dan asuransi. Khusus untuk tiket dan hotel ini tidak diwajibkan untuk dibayarkan dulu ya, tapi harus ada bookingannya. Ini yang disebut dengan dummy. Reservasi aktif tapi belum dibayar. Video penjelasan mengenai dummy tiket ini bisa ditonton di sini. Linknya ada di atas ini. Nanti linknya akan saya cantumkan juga di kolom deskripsi di bawah video ini, jadi kamu bisa langsung klik untuk menonton. Untuk asuransi perjalanan wajib dibayar. Kamu bisa pesan langsung ke Limeri Travel. Nanti saya cantumkan link untuk kontak nomornya di kolom deskripsi. Pastikan asuransi perjalanan kamu asuransi yang sudah cover COVID ya. Oh ya, teman saya yang dulu pernah kerja di kedutaan, dia bilang kalau mereka itu benar-benar ngecek loh semua reservasi apakah beneran di booking atau tidak. Mereka itu benar-benar cek semuanya. Misalnya nih tiket, kedutaan akan ngecek di website maskapainya. Jadi pastikan dummy tiket kamu bisa dicek di maskapainya ya. Untuk ketiga dokumen ini, tiket, hotel, asuransi perjalanan cover COVID, itu semuanya saya pesannya di Limeri Travel. Saya ada nomor kontaknya nih kalau kamu mau save. 0811 9138 977 atau emailnya ada nih, limeritravel@gmail.com. Nanti saya akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini, jadi kamu bisa gampang langsung klik aja link itu
bisa langsung WhatsApp ke kontak number yang tadi baru saya bagikan untuk pesan dokumen ini tadi ya. Mereka itu setahu saya bisa hold bookingan tiketnya sampai 2 minggu, jadi cukup lama ya time limitnya, dan saya rasa sangat cukup untuk pengurusan visa. Oh ya, mereka juga bisa terjemahan dokumen juga. Yang keenam, surat sponsor orang Eropa. Ini surat yang dianggap beberapa orang jaminan approve. Padahal enggak juga loh ya. Justru ini banyak juga yang ditolak. Anehnya, yang punya sponsor ini banyak yang ditolak dengan alasan karena tempat tinggal si sponsor tidak memadai. Menurut saya, kedutaan melihat kapasitas rumah si sponsor. Jadi misalnya nih, kalau rumahnya itu luasnya 36 meter persegi, jadi luas rumahnya itu 36 meter persegi, tapi yang tinggal dalam rumahnya itu ada banyak orang, misalnya ada anak-anaknya, ada saudaranya, maka ini biasanya menjadi penyebab visa ditolak dengan alasan tempat tinggalnya itu tidak memadai. Apalagi si pemohon visa ini minta durasi stay-nya 2-3 bulan. Jadi pastikan ya sponsor kamu punya kapasitas rumah yang memadai. Yang ketujuh, yang terakhir, salah memilih kedutaan saat apply visa. Ini yang kadang salah dipahami orang. Punya tiket PP Jakarta Amsterdam, stay paling lama di Prancis, lalu apply di kedutaan Belanda. Ini biasanya akan ditolak karena salah memilih kedutaannya. Jadi harus benar-benar cermat ya menghitung masa tinggal. Kedutaan yang mengeluarkan visa adalah negara yang kita stay paling lama di negara itu. Kalau misalnya semua negara yang kita kunjungi, negara-negara saingan yang kita kunjungin ini, durasi stay-nya semua sama, maka yang dilihat tiketnya. Apakah tiket pulang perginya itu dari negara yang sama, maka negara berdasarkan tiket itulah yang akan mengeluarkan visanya. Saya kasih contoh ya. Ini contohnya misalnya tiket kamu Jakarta Amsterdam pulang pergi ya, Jakarta Amsterdam PP. Lalu masa stay di negara-negara lain tuh masing-masing 3 hari. Maka kamu bisa apply melalui kedutaan Belanda. Oke. Kalau misalnya semua negara masa stay-nya sama dan tiket kedatangan dan kepulangan berbeda negaranya, maka kamu apply di negara yang pertama kamu kunjungi. Jadi jangan sampai salah pilih kedutaan ya. Oke, itu tadi 7 alasan kenapa visa Schengen bisa ditolak. Kalau misalnya kamu punya informasi lain mengenai alasan-alasan yang menyebabkan visa Schengen ditolak, silakan langsung aja diketik di kolom komentar agar kita semua bisa sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Buat yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe agar bisa mendapatkan informasi video-video baru yang saya upload di channel YouTube Arni Simanjuntak. Sekali lagi terima kasih, stay healthy, happy traveling. See you on the next video and God bless you.